Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tentang isu-isu Islam kontemporer. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 11, dan kami beranggotakan atas nama saya Zuhratul Adlina dan partner saya Wahyu Imam Kurniawan. Jadi di sini kita akan membahas isu-isu Islam kontemporer, yaitu di dalamnya ada Islamfobia, Islam inklusif dan eksklusif, dan juga radikalisme dan moderasi beragama. Selanjutnya, partner saya Wahyu Imam Kurniawan akan membahas tentang Islamfobia dan radikalisme. Jadi di sana nanti akan dijelaskan bagaimana Islamfobia itu beredar dan apa Islamfobia itu, kenapa dan sebagainya. Dan kepada Wahyu Imam Kurniawan untuk menjelaskan tentang Islamfobia dan radikalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Imam Kurniawan dari kelompok 11. Dan sekarang saya akan membahas tentang isu-isu Islam kontemporer. Yang pertama, Islamofobia. Islamofobia sebagai isu kontemporer. Islamofobia merupakan salah satu isu kontemporer yang sedang gencar, tidak hanya di media-media barat, melainkan juga tidak sedikit media di Indonesia yang meluncurkan berita mengenai Islamofobia. Hal ini mengindikasikan bahwa di Indonesia pun sedang siaga akan adanya Islamofobia. Paham Islamofobia biasanya beredar pada masyarakat atau seseorang yang minim akan ilmu pengetahuan agamanya, karena mereka lebih banyak sudah dipengaruhi kehidupan yang bebas, liberal, dan memang kurang akan pengetahuan terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karenanya, kaum Islamofobia biasanya lebih banyak didapati di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Pengertian Islamofobia. Definisi Islamofobia sendiri merupakan gabungan dari kata Islam dan fobia. Islam sebagaimana yang telah diketahui pada intinya merupakan agama samawi yang dalam ajarannya mengandung perintah dan larangan untuk menyekutukan selain daripada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari harus mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Sedangkan kata fobia berasal dari bahasa Inggris phobia yang berarti takut, benci. Yang kedua yaitu radikalisme dan moderasi beragama. 1. Radikalisme agama. Secara etimologi, kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang mempunyai makna akar, dan istilah ini digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Kemudian dalam bahasa Inggris kata radikal bermakna ekstrim, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Radikalisasi agama secara spesifik disebut Islam radikal. Terlebih lagi kekerasan atas nama agama dan terorisme. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Islam eksklusif. Kata eksklusif sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu exclusive, yang artinya sendirian, yang berdiri sendiri. Sedangkan Islam eksklusif artinya pemahaman atau keyakinan atau pemikiran yang bahwa Islamlah yang paling benar, sedangkan agama-agama lain itu salah. Berbeda dengan Islam inklusif itu lebih bersifat terbuka. Terbuka di sini yaitu tidak hanya terbuka dalam masalah berdakwah atau hukum. Jadi di sini itu lebih, tetapi juga mereka bersifat terbuka ke seperti dalam sosial, tradisi, suku, dan pendidikan. Jadi hal yang disebabkan karena ada sebagian juga
agama-agama lain itu tidak selalu menerapkan nilai-nilai sosial yang salah. Jadi agama-agama lain selain Islam itu juga mempunyai nilai-nilai kebenaran, mempunyai nilai-nilai sosial yang bernilai kebaikan. Jadi tidak selamanya agama-agama lain itu salah. Nah, dalam Islam inklusif ini lebih bersifat terbuka. Mereka juga meyakini bahwa agama-agama lain itu juga memiliki nilai-nilai yang baik, tidak selalu buruk. Adapun ciri-ciri Islam inklusif, yang pertama, mengakui bahwa semua agama itu benar. Dan yang kedua, menghormati kebebasan dalam keyakinan. Yang ketiga, menghormati antar sesama. Yang keempat, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. Yang kelima, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keenam, yaitu terbuka terhadap pendapat atau kritikan agama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama atau moderasi Islam. Jadi moderasi Islam itu dalam bahasa Arab diartikan al-wasatiyah, yang artinya wasat itu di tengah-tengah atau pertengahan. Pertengahan di mana dua batas. Jadi pertengahan yang dimaksud itu adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda yang bisa membuat orang itu berpecah. Jadi adanya moderasi Islam atau wasatiyah ini dalam Islam itu karena agar di mana antara agama lain dan agama lain saling menghormati atau saling bertoleransi, yang dimana moderasi beragama ini atau moderasi Islam ini bertujuan untuk menyatukan di mana beragamnya, khususnya di Indonesia ini, di mana di Indonesia ini sangat beragam sekali ras atau tradisi, banyak sekali suku-suku yang memiliki nilai-nilai tertentu. Jadi moderasi beragama ini atau disebut dengan moderat, yaitu untuk menjadi jalan tengah untuk menyatukan banyaknya suku, banyaknya tradisi yang berbeda-beda dalam Indonesia agar mereka tidak berselisih, di mana bertujuan untuk memajukan bangsa agar bangsa kita tidak berpecah belah. Adapun prinsip-prinsip moderasi Islam, yang pertama itu adalah keadilan. Yang pertama dalam menyatukan sesuatu itu kita harus adil dalam segala hal, yaitu di negara pun, di mana banyaknya ras, banyaknya suku, banyaknya tradisi yang berbeda-beda. Dalam satu negara itu harus memiliki keputusan yang adil, karena satu negara itu tidak berpihak ke dalam satu kelompok atau satu kepercayaan. Jadi keadilan itu sangat penting dalam prinsip moderasi Islam. Yang kedua yaitu keseimbangan. Jadi dalam jalan tengah ataupun untuk memberikan di mana tempat yang sama, di mana semua hal yang berbeda yang untuk menyatukan segala hal yang berbeda itu harus seimbang, di mana yang satunya memiliki perbedaan, jadi mereka harus seimbang, tidak memiliki perbedaan satu dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu toleransi. Nah, toleransi ini sangat penting dalam moderasi beragama ataupun dalam sosial kita, dalam keseharian kita. Toleransi ini dapat membuat kita menyatu untuk menghormati keyakinan orang lain, untuk menghormati kepercayaan orang lain, tidak membuat keputusan bahwa itu salah
atau non-muslim itu salah. Jadi di sini toleransi itu sangat penting dalam moderasi beragama untuk menyatukan segala hal-hal yang berpemikiran yang berbeda, di mana mereka yang tadinya tidak saling menghormati, di mana mereka yang tadinya ingin berselisih, jalannya itu harus saling bertoleransi, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.